Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Azizil Syahrani dengan NIM 2301114064. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai resensi jurnal dengan rincian jurnalnya sebagai berikut. Judul jurnal yang akan kita resensi pada kali ini yaitu What is Governance? Jurnal ini ditulis oleh Fukuyama dan diterbitkan pada tahun 2013. Nah, terdapat 4 bagian pada resensi kali ini. Yang pertama itu ada sinopsis jurnal, yang kedua ada kelebihan dari jurnal, yang ketiga ada kekurangan jurnal, dan yang terakhir ada analisis kritis dari jurnal tersebut. Baiklah, kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu bagian sinopsis dari jurnal ini. Kalian pasti sudah pada tahu kan apa itu sinopsis? Nah, sinopsis dari jurnal ini adalah jurnal ini membahas betapa pentingnya untuk memahami konsep tata kelola yang baik dalam konteks pemerintahan. Selama gelombang demokratisasi, fokus politik komparatif telah berpusat pada demokrasi, hak asasi manusia, dan transisi menuju demokrasi. Namun, institusi negara yang berfungsi sebagai pengumpul dan pengguna kekuasaan masih kurang dianggap. Konsep tata kelola yang baik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, jurnal ini membahas cara-cara yang berbeda untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan dan seberapa penting mengurangi otonomi birokrasi bagi negara-negara berpendapatan rendah. Untuk memahami perbedaan dalam tata kelola pemerintahan antara negara berpendapatan rendah dan tinggi, kerangka 2 dimensi digunakan. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kelebihan dari jurnal ini. Di sini ada 4 kelebihan yang saya ambil dari jurnal ini. Yang pertama, jurnal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami konsep tata kelola yang baik dalam konteks pemerintahan yang seringkali kurang diperhatikan dalam studi politik komparatif. Yang kedua, memberikan wawasan tentang cara-cara yang berbeda untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, membantu mengembangkan teknik evaluasi yang lebih baik. Yang ketiga, jurnal ini mendiskusikan pentingnya mengurangi otonomi birokrasi di negara-negara berpendapatan rendah, memberikan rekomendasi kebijakan yang penting. Dan yang terakhir, jurnal ini memberikan informasi yang relevan dan dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kekurangan dari jurnal ini. Nah, di sini saya juga mengambil 4 kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama itu ada kekurangan data empiris yang mendukung argumen yang dipresentasikan dalam jurnal.
ada kemungkinan bahwa kekuatan analisis terbatas karena jumlah data yang terbatas atau kurangnya studi kasus konkret. Yang kedua, adanya bias dalam pemilihan teori atau metodologi jurnal yang dapat mempengaruhi generalisabilitas dan objektivitas temuan. Yang ketiga, tidak ada rekomendasi atau tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh pembuat kebijakan atau praktisi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dan yang terakhir, terlalu sedikit mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti tekanan politik, dinamika sosial, atau faktor global. Nah, yang terakhir kita masuk ke bagian analisis kritis. Nah, di sini saya memberikan analisis kritis pada jurnal ini, yaitu ada kemungkinan bahwa jumlah data empiris yang dapat mendukung argumen yang disajikan dalam jurnal ini cukup sedikit. Tidak adanya data atau studi kasus konkret dapat mempengaruhi kekuatan analisis dan generalisabilitas temuan. Jurnal ini membahas konsep tata kelola yang baik, tetapi mungkin ada cara yang berbeda untuk menerapkannya. Sangat penting untuk memastikan bahwa definisi dan penggunaan konsep dalam setiap halaman jurnal konsisten dan dapat dipahami. Jurnal ini mungkin terbatas pada jenis metodologi yang digunakan. Pendekatan yang lebih beragam dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tata kelola pemerintahan. Hasil jurnal ini mungkin terbatas pada konteks atau negara tertentu, sehingga sulit untuk digeneralisasi. Sangat penting untuk mempertimbangkan kondisi pemerintahan yang berbeda di seluruh dunia sebelum menggeneralisasikan hasil. Meskipun jurnal ini memberikan wawasan yang bermanfaat, penting untuk mempertimbangkan seberapa besar hasil dan saran yang disajikan dapat digunakan oleh praktisi atau pembuat kebijakan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Nah, jadi teman-teman, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman tentang tata kelola pemerintahan dan memberikan pandangan yang beragam untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di berbagai negara. Meskipun begitu, jurnal ini masih memiliki beberapa kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan kita mengidentifikasi kekurangannya, penulis dapat memperbaiki dan mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang ini. Baiklah teman-teman semua, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu resensi jurnal yang berjudul What is Governance yang ditulis oleh Fukuyama dan diterbitkan pada tahun 2013, yang di dalamnya mencakup sinopsis jurnal, kelebihan jurnal, kekurangan jurnal, dan analisis kritis saya mengenai jurnal tersebut. Saya berharap dengan resensi jurnal ini dapat memberikan kita semua ilmu baru yang bermanfaat. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.